wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, walaupun kita puasa, tetapi kita juga tetap harus semangat. Jangan sampai kita lemes-lemesan, Pak. Ya nggak sih? Jangan sampai kita sebagai orang Muslim jadi kelihatan, gara-gara puasa tuh jadi pada lemes, jadi kayak gitu. Karena di negara Cina saya pernah dengar, Pak ya. Gimana? Itu sampai orang-orang Cina dilarang berpuasa. Kenapa? Karena mungkin ya, kalau orang Cina kan orangnya kerja mulu ya. Jadi ya menghambat pekerjaan mereka di Cina. Jadi orang Muslim dilarang berpuasa. Sebenarnya bukan mungkin, karena kebetulan kita kan pernah ke Cina. Emang dilarang. Belajar. Jadi suatu waktu ketika saya masih training itu memang di bulan puasa nih, di bulan puasa. Kemudian di saat jam makan siang mereka ke kantin, kita rebahan. Sama orang Cinanya kita Indonesiain aja nih. Lu ngapa nggak makan? Ntar mati kan? Iya. Enggak, kita lagi puasa. Nggak boleh makan? Enggak. Minum deh, minum. Nggak boleh. Rokok? Apalagi kan? Jadi ya rebahan udah gitu aja. Jadi memang di sana memang belum ada masuk agama. Jadi prioritasnya kerja, cari uang. Betul. Dan kalau di Indonesia itu liburnya Sabtu Minggu, di Cina adalah Rebo. Rebo adalah hari libur di mereka karena Rebo itu satu-satunya hari yang no overtime, nggak boleh lembur. Pulang sore, terus main, makan, minum-minum dan sebagainya. Berarti mulai harinya Kamis, Pak, di kalender. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, gitu? Enggak, di sana itu Senin, Rebo. Nah, gitu doang. Hanya karena kerja. Nggak mengenal istilah Sabtu Minggu. Jadi di sana terus libur mainnya kapan? Ya udah, sepulang kerja mereka ke mall. Sepulang kerja mereka ke diskotik dan sebagainya. Tapi kalau Rebo mereka sakralin banget tuh, nggak boleh yang Emang ada apa dengan Rebo, dengan kepercayaan mereka gitu? Tapi mereka nggak ada kepercayaan sih ya, komunis ya. Animisme, ya. Animisme. Tidak mengenal Tuhan. Oke, tadi nyampe mana tadi? Ustaz, Haifan lu. Masa, diem-diem aja. Iya, parah banget. Alhamdulillah. Ada ilmu baru apa nih yang bisa? Ini mungkin kita akan berbagi ilmu mengenai kurma ya. Kurma. Iya. Kurma. Kira-kira. Kurma itu buat orang-orang itu kan ya, yang kasihan tuh. Oh, karma kali, Pak. Belum, Karma. Bukan ya? Bukan kurang makan ya, disingkat Oh, kurma. kurang makan. Bukan ya? Keren mau plesetan karma. Masa. Ya lanjut. Buah kesukaan Afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lanjut, gimana itu? Ada apa dengan kurma? Ini mengenai berbuka puasa. Oh ya. Mengenai urut-urutan yang diajarkan oleh para ulama mengenai takjil berbuka puasa. Oh itu ya. Kira-kira sudah berbukalah dengan yang manis, bukan? Iya. Kan ada teh. Boleh nyebut brand? Boleh, Pak, siapa tahu habis itu kita di endorse. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi bener kan kalau buka puasa kita buka pakai sirup, pakai teh manis gitu kan. Yang manis-manis kan disuruhnya. Boleh, cuma yang utama itu urutan pertamanya kurma 3 atau 5 atau 7. Ganjil intinya. Kalau satu, Pak, kan satu ganjil juga. Pelit banget ya kan. Emang apa sih nggak boleh? Lah kalau Bukan masalah pelit, Pak. Apalagi nih satu kurma kemarin kan dapat tuh dari yayasan. Nah, dimakan berenam. Kebetulan dia keluarga besar ya nggak sih? Besar. Ya kalau tiga Ya, baru kalau seminggu. adanya satu sih nggak apa-apa. Cuma 3 kan umumnya kan 3, 5, 7 kan. Biar agak sedikit mengganjal perut ketika berbuka. Mungkin lebih baik ganjil gitu aja deh. Ganjil boleh ya. Ganjil lebih menyentuh. Terus Jadi bener hadisnya kalau berbuka dengan yang manis itu bener. Hadis sohe atau doib? Saya udah hadis apa bukan? Nggak tahu. Pokoknya kan kita menjelaskan perkataan para asatid, para habaib ya kan. Jangan bahas ilmu hadis sohe atau doib, kita kan bukan ahlinya, Pak, ya kan. Yang pasti untuk kebaikan. Yang pasti omongan mereka kan berdasar, intinya begitu. Jadi 3 dulu, Pak, ya kalau bisa
Misalnya ini misalnya azan ya. Allahu Akbar. Nah, yang kita harus itu yang urutan pertamanya kurma. kan biasanya kita langsung ini kan. Nah, jadi pertanyaan, air putih dulu atau korma dulu? Nah, Bismillah dulu Pak, Bismillah. Lebih wajib lagi sholawat. Ya, langsung habis itu baru makan 3. Kok bismillah sholawat Pak? Allahumma lakasumtu Pak. Itu ntar dulu urutannya Oke. Ini menarik nih ya. Biasanya kan orang-orang kan kalau buka puasa Allahumma lakasumtu langsung kan ambil lopis ya kan. Nice. Nah, ini berarti bismillah dulu. Selonjornya berapa, Bro? Sholawat. Selonjornya kalau ada yang Selonjornya 25.000 saya. Oke. Tergantung ukuran. Lanjut Pak. Bismillah, sholawat, menghadap kiblat kalau bisa. Astagfirullahaladzim Pak, Kan mau kalau berdoa. Habis kalau itu. ini Pak, kan saya buka puasa ini Pak, mau bentuk lingkaran Pak. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Ini kan berbicara kalau sendiri, kalau rame-rame ya beda lagi ceritanya. Terus setelah Bismillah dan sholawat kita makan kurmanya 3. Tangan kiri, itu tadi nyatanya begini. Ini kan Coba ditaruh dulu iya. Gak usah praktekin karena kan lagi puasa ini. Terus 3 ya kan? Kalau sudah 3, Pak, kok nggak air dulu Pak? Kan untuk membasahi tenggorokan Pak, biar korma jalannya lancar. Kita dengerin dulu, ntar ini tambahin. Ada itu ceritanya. Tenang aja. Berarti korma dulu 3. 3. Kalau sudah baru air putih kalau bisa. Jangan air yang berwarna dulu. Jangan air yang berwarna seperti teh, jangan. Teh atau kopi atau sirup itu nanti. Oh. Setelah azan, setelah sholat lah kalau bisa ya kan. Karena secara kesehatan itu kurma kan mengandung glukosa tinggi Pak, ya kan? Tapi kan sirup juga glukosa tinggi, terus Berbeda kan alami lopis kurma. Glukosa tinggi. Alami kurmanya, kurma alami dan pasti baik ya kan, sunnah ya kan. Oke. Terus Kak, Itu jadinya kalau kita makan kurma dulu, karena kandungan glukosanya tinggi. Nah, ketika perut kita berjam-jam tidak diisi, otomatis kan lambungnya mengkerut, iya kan? mengkerut. Iya, Benar begitu Pak Diki? Kita dengerin dulu. Oh, dengerin dulu. Terus. mengkerut sehingga kalau pas kita masukin kurma pertama itu bisa membuat lambung kita bekerja Sehat. sehat lah bahasa ininya, bahasa gampangnya, sehat kembali, pulih kembali gitu. Ditambah air putih melancarkan metabolisme. Air putihnya berapa teguk? Apa 1 gelas? Iya, secukup kita masing-masing. Seperti itu. Baru setelah itu kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru kita makan besar, boleh. Atau minum sirup atau apa. Nggak bisa gitu Pak. Saya udah beli gorengan 5.000 masih panas. Kalau kita Ya sholat boleh. Makan gorengan dulu boleh. Jadi setelah korma air putih gorengan boleh ya? Boleh. Oh, boleh biasa. Sayang Bang udah beli gorengan panas-panas. Iya, intinya begitu Pak. Jadi dulu ada cerita seperti ini. Ya, kita dapatkan dari penjelasan Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi ya, Majelis Taklim Al-Madhhab. Terus lu. Dulu ada ikhtilaf memang. Jadi si ulama yang satu air dulu sebelum kurma. Iya. Yang ulama yang satunya kurma dulu baru air. Ini tidak ada yang salah yang benar. Yang satu ngomong air dulu sebelum kurma. Apalagi air itu kan ada tingkatannya ya. Dulu air hujan nih yang paling ini. Karena langsung kan 100% murni. Nah, tapi kan mengandung ada zat bahaya juga kan? Enggak, jadi si ulama kurma bilang gini, kata siapa air hujan 100% murni. Nah, sekarang kan banyak pabrik-pabrik. Nah, itu. Ya kan? Itu yang mau saya asapnya katakan. kan nggak tahu riba atau enggak kita dapatin. Dia menjadi awan turunlah hujan. Jadi itu nggak murni ya. Jadi harusnya kurma dulu dibales juga nih. Nggak punya alasan juga. Kata siapa kurma ini? Lu tahu pupuknya halal atau enggak? Tapi kalau memang urutannya benar yang disampaikan Ustaz Latif tadi bahwa yang pertama adalah kurma, kemudian air putih nih. Yang ketiga adalah manis yang alami, yaitu seperti buah-buahan gitu. Kan udah korma Pak. Buah bisa ada pisang. Anggur kalau ada Pak.
apel atau pokoknya buah-buahan itu kan manisnya alami itu. Baru yang ketiga berbukalah dengan yang manis itu ini yang keempat nih, yang terakhir. Ya, Jadi kebalik selama ini itu udah menjadi itu. Jadi mau sirup kayak atau mau kolak atau apapun lupis dan sebagainya itu adalah yang keempat. Kalau tadi disela dengan sholat itu untuk mengantisipasi, biasanya kita kalau udah masuk 1-2 makanan itu kan tergiur nih untuk menyelesaikan. Belum lagi kalau ada temennya kita ngobrol, sedangkan waktu maghrib terbatas. Jadi alangkah baiknya yang penting 2 dulu nih, kurma dan air putih kita sela dengan maghrib. Selepas itu tafadhol deh. Iya. Seperti itu. Soalnya udah ada gorengan. Padahal di rumah saya nih Pak ya, ada gorengan, ada lontong isi. Coba bayangin, ada lopis, ada es buah. Es buah jadinya nomor 3 atau nomor 4? Kalau udah es buah ya berarti nomor 4 karena buahnya sih nomor 3 ya, manis alami. Tapi karena udah dicampur dengan batu es, dengan sirup, ya kan susu. Nah, itu jadinya nomor 4. Harusnya nomor 3 turun kelas ya nomor 4. Jadi nggak ada salahnya yang kalian tidak harus langsung merubah 180 yang udah menjadi tradisi keluarga ya. Tapi nggak ada salahnya di 7 hari dalam seminggu itu salah satunya kalian ikutin yang sudah menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli wa sallim. Karena apa yang dilakukan beliau pasti mengandung keberkahan. Apa yang menyangkut beliau pasti tidak memberikan manfaat bagi jasad. Nah, ada beberapa keluarga Pak. Jadi begitu azan diambil air, mungkin korma juga, langsung makan nasi Pak. Mungkin penonton di sini juga kayak gitu tuh gimana Pak? Kan karena kan saya pernah dengar tuh makan dulu baru sholat, begitu Pak, supaya pada saat sholat tidak memikirkan makanan. Itu gimana Pak? Betul juga nggak tuh? Jadi langsung makan besar ya Pak? Kalau di luar bulan Ramadan sih nggak masalah. Di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kan kita juga harus mengantisipasi nantinya setelah kita sholat maghrib itu kan akan ada lanjutannya yaitu sholat taraweh, kan sholat isya berjamaah. Nah kecenderungan orang-orang Indonesia dan saya alami sendiri bahwa kalau setelah makan itu timbul rasa malas itu lebih gede. Jadi bagaimana mengantisipasinya ya? Kita makan secukupnya aja. Kalau makan besarnya nanti mungkin 6:30 atau jam berapa itu nggak masalah. Ini nggak langsung. Mungkin sholat berapa lama sih kita pakai yang paling cepat juga sampai 5 menit. Iya. Sambil mikir. Toh udah ada asupan ya udah kita gugurin dulu kan. Nah pada saat bulan Ramadan ini sholat maghribnya lebih baik di rumah atau di masjid Pak? Lebih baik berjamaah yang penting. Soalnya kan kadang-kadang kan kita kayak lagi bukber nih bareng keluarga. Mager gitu ya, mager ya. Iya udah gelar aja di sini, gelarnya di sini gitu, jamaah di sini gitu. Nggak masalah juga gitu kan jamaah. Yang harus dipastikan adalah tempatnya suci. Kalau memang ragu kalian gelar sesuatu di atasnya ya kan kita nggak tahu kalau di tempat umum. Soalnya saya lihat kalau lagi bulan Ramadan biasanya maghrib nih ya. Maghrib biasanya ramai jadi agak sepi kecuali kalau masjid itu mengadakan bukber. Iya betul. Nah itu baru ramai karena ada bukber juga. Kayak biasa ada kan setiap hari ya Pak. Alhamdulillah ya di tempat kita. Habib Ali Ridho bin Idrus Tos. Meneruskan daripada jid-jidnya ya tradisi memberi makan orang yang berpuasa. Dan itu alhamdulillah Pak ya di sekeliling kita di daerah kita tuh termasuk yang ada masjid yang donatur ibaratnya. Jadi kalau yang lagi musafir bisa makan di masjid gitu kan. Kemarin saya ke daerah Jakarta Pusat itu Pak, mungkin karena saya nggak ngerti daerah situ ya. Saya kan jadinya maghrib di jalan tuh. Saya nyari-nyari mana takjil gratis, mana takjil gratis. Saya memanfaatin gitu. Kalau lagi di jalan gitu kan. Mana nih? Nggak mau tunggu tuh Pak dari Bundaran HI saya nyari-nyari takjil gratis sampai situ tuh Pejaten. Wah nggak nemu. Akhirnya udahlah beloknya Indomaret lah beli air gitu kan. Saya ngarepin ada takjil gratis, malah nggak dapet kan. Sedih banget Pak. Lingkungan sibuk kali Pak. Tapi lingkungan sini Pak, takjil gratis kan lumayan banyak ya. Jangankan di masjid yang gede, masjid kecil aja kayak Al Barokah juga ngadain takjil gratis.
berlomba-lomba semua. berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin karena di sana daerahnya gedung mulu kan ya. Masjid juga kan paling cuma 1-2 doang yang kedengeran azan gitu kan. Mungkin itu juga bagus. Apa itu? Antara tarawih sama Ba'diyah nih. Ini ya. Apaan? Oh iya. Ini mungkin Antara sholat tarawih dengan Ba'diyah Isya. Itu ya Coba gimana? antum. Sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya. Antum Menurut pandangan antum nih gimana nih? kira-kira nih Pak Umar, Kira-kira. kita ini kalau habis sholat isya lebih afdol sholat ba'diyah isya atau sholat tarawih? Nah, di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang khusus yang ada di bulan Ramadan. ya Yaitu yang nggak ada di bulan lain ya taraweh. tarawih. Taraweh karena lagi. hanya ada ya. Ya hanya ada di bulan Ramadan. Dan gitu taraweh kan banyak pembacaan. Kan setiap kita baca, Iya. misalnya alif lam mim itu kan misalnya dikali-kali Iya. 70 apa 27 nggak ngerti dan saya dikali-kali mulu. Apalagi sholat taraweh yang banyak banget bacaannya itu, Pak. Wah, luar 23 ya. Boh, dikali tadi yang Iya, iya. dibaca ayat-ayatnya. Padahal apalagi sama-sama sunnah itu ya. dalam keadaan wudhu, apalagi sholatnya bareng-bareng di masjid, pahalanya lebih banyak, Pak. Menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, padahal dijabarin. Sholat ba'diyah dengan sholat tarawih itu saya dengar dari Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi, juga dari Habib yang lain ada juga ya. Banyak juga Habib yang bilang itu bahwa sholat ba'diyah itu lebih afdol daripada sholat tarawih, kata beliau. Soalnya sholat ba'diyah itu sholat sunnah mu'akkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sementara sholat tarawih itu sholat yang dilakukan oleh ijtihad Sayyidina Umar. Jadi Nabi Muhammad enggak terawih. Terawih cuma waktu itu kan 3 hari pertama doang beliau pulang kan, nggak kan waktu zaman Nabi belum ada terawih, namanya belum sholat terawih. Oh, Sholat Qiyamul Lail. Jadi Nabi sholat Qiyamul Lail malam diikutin sahabat selama kalau 3 hari tidak salah, awal pertama 3 hari betul. awal. Nabi nggak nurusin, habis itu langsung beliau di rumah, nggak ke masjid lagi. Dikhawatirkan ntar dijadiin wajib. Oh, makanya waktu itu belum namanya sholat tarawih, bukan. jadi dari 30 hari atau 29, 3 harinya beliau Awal. melakukan, terus 4 sampai sisanya itu di rumah. Di rumah. Iya, karena takut nanti malaikat Jibril turun mewajibkan sholat tarawih itu, sholat malam Qiyamul Lail itu, sehingga Nabi khawatir memberatkan umatnya. Luar biasa kasih kasih sayang sayang Nabi. Nabi. Kalau diwajibin kita repot kan ya kan, nggak bakal sanggup ya kan semuanya. Luar biasa. Jadi derajatnya istilahnya kelasnya beda Pak, kelas lebih tinggi ba'diyah daripada sholat sholat tarawih. ba'diyah isya daripada. Tapi jangan sampai karena pemikiran itu udah gue sholat ba'diyah isya aja, tarawihnya nggak Iya, usah jangan ya. dua-duanya ini solusi untuk musafir tuh, nyambung lagi ke tadi. Hmm. Nah, jadi kalau memang tiket yang kalian kalau mau pergi keluar kota itu mepet dengan waktu taraweh, kalian ambil isya dan ba'diyah, habis itu udah lakuin perjalanan. Nggak ada taraweh kan? Dan tarawihnya mungkin kan bisa sambil duduk di bis sendiri. Mungkin tarawih nanti kita bikin konten lagi aja kali ya. Ini kan kita baru bahas tentang buka puasa. Nanti kita detail lagi. Mungkin Karena penonton makin juga, seru, makin seru. iya, penonton juga pasti sangat menarik gitu ya. Iya, Jadi iya. kan baru tahu kan ternyata sholat ba'diyah isya tuh lebih afdol daripada sholat tarawih, dan masih banyak lagi kan. Betul. Masih banyak lagi yang mungkin nanti bakalan membuat terkejut, terpukau ya para penonton ya. Kita lanjut next konten ya, karena ini udah So cukup stay lama ya. tune in channel ya. Satu Terima lagi Pak, masih Apa tentang lagi? kurma. Nah itu Pak, Nah, yang bikin iya. penasaran itu. Kurma ya? Sekarang Iya. Tentang apaan? Tentang kurma ini satu Oh, lagi. tentang Oh, nggak kurma. masalah. Kira itu tentang sholat tarawih. Nggak, Ayo, nggak. simpan dulu. di apa, satu paket di Gimana? pertemuan ini. Itu saya dengar dari Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi Masuk yang tadi aku ceritain ya. Oke. Itu katanya sekali-kali ini kita boleh berdakwah dengan cara memberi takjil. Memberi takjil. berdakwah dengan cara memberi takjil. Ya, praktek. Kita nggak pakai omongan tapi dengan praktek. Sekali-kali boleh di dalam plastik itu dikasih kurma 3 atau sama aqua gelas 1. Kan paling berapa sih, murah ya gitu kan?
Tergantung jenis kormanya Pak. Kalau sukari, Kurma Sukaria Pak, yang kelas sedang ya. Mungkin Karena itu bagus tuh. Kita akan apa mukbang ya? Enggak ya? kita Atau gimana? ya kita bakalan ASMR Nah, tentang kurma, nice. bagaimana caranya makan kurma yang baik, bagaimana sunah-sunahnya juga dalam kurma ya kan. Boleh, boleh. Terus kita kasih tauin jenis-jenis kurma yang paling nikmat yang mana, yang biasa yang mana, yang menengah yang mana gitu Pak ya. Next Buat konten menemani juga. hari-hari kalian selama Ramadan. Iya. Jadi kalian tidak jenuh. Jadi jangan lupa like and share, komen juga. Iya. Belum subscribe, Iya. segera merapat ya. Ya. belum selesai tadi. Gimana itu? Masa Allah. Nanti ngomong setengah-setengah sih. Kita kan Di plastiknya ditulisin Gimana? kata Habib begitu, tulisin. Dari Pak Wisnu gitu bukan? Bukan Oh, dari Pak. Masya Allah. Bukan. untuk orang Tulisin. tersayang gitu. Bukan, Gimana, tulisin Pak? plastiknya pakai tulisan bebas ketika I love you gitu. Atau apa? Siapa orang yang memberi makan takjil kurma, maka akan mendapatkan manfaat yang pertama, katanya apa namanya, mendapat pahala orang tersebut yang diberi makan tanpa mengurangi pahala kita, dapat pahala puasa lah gitulah. Iya. Yang kedua, pengampunan dosa. Masya Allah. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari api neraka. Ditulis di situ. Kalau ditulis di situ kan mengingatkan kan, sunnah Nabi kita berbuka pakai kurma lalu air. Dan tulis di situ di plastiknya, itu kata Habib begitu, itu katanya sambil mengingatkan orang juga. Seperti itu, katanya begitu. Kan itu harus sederhana tapi manfaatnya luar biasa kan? Luar biasa. Insyaallah. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Itu aja sih yang beliau kemarin sampaikan. Yuk kita tutup dengan doa. Ya, kafaratul kita majelis. sudahi saja ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Maaf, Bapak.